Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan di channel YouTube Beacon Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas untuk fungsi servo untuk internal multi-step positioning. Jadi ini adalah satu kelebihan yang dimiliki oleh servo Beacon. Jadi dia bisa beroperasional tanpa harus menggunakan PLC. Karena di ServoDrive sendiri sudah built-in atau sudah ada fitur untuk internal multi-step position. Oke, untuk cara settingnya kita bisa menggunakan software dari Beacon yang bisa di-download di website dari Beacon. Nah, untuk koneksinya sendiri atau komunikasi sendiri antara ServoDrive dengan PC kita harus memiliki untuk USB serial to USB converter dengan protokol RS422. Nah, untuk pin outnya sendiri bisa rekan-rekan lihat di sini. Nah, jika sudah dilakukan wiring untuk komunikasi kabelnya, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu untuk servo drive kita menggunakan port RJ45 ke PC kita dengan menggunakan konverter RS422 yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tinggal buka softwarenya. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk port komunikasinya itu berada di COM berapa. Nah, di sini saya menggunakan COM 6. Kemudian kita klik connect. Di sini akan read from servo drive terlebih dahulu. Nah, untuk yang perlu di setting atau dirubah di sini, yang pertama yaitu pastikan di sini untuk parameter P001 itu ada di value 1. Nah, value 1 itu apa? Nah, di sini sudah tersedia untuk deskripsinya. Begitu juga di parameter yang lainnya. Misal di sini saya setting 1 itu untuk position control. Jika saya setting 2 itu untuk speed control, torsi control, 4 untuk position atau speed hybrid control. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu di parameter P004 untuk rotation direction. Nah, ini untuk mengetahui forward atau reverse-nya motor kita. Kemudian yang selanjutnya yang perlu disetting di sini adalah parameter P016 atau number of command pulse. Jadi di sini untuk setting servo di sini defaultnya sebenarnya 10.000. Nah, di sini saya rubah menjadi 1.000. Jadi dalam satu putaran servo itu membutuhkan 1.000 pulse atau 1.000 pulsa. Oke, saya akan menunjukkan untuk turning kit yang saya miliki. Nah, di sini di turning kit saya itu dalam satu putaran servo itu menghasilkan 1 cm pergerakan. Jadi ketika saya memberikan nilai pulse 1000, dia akan bergeser 1 cm. Nah, ketika saya memberikan nilai pulsa 2000, dia akan si servo drive di sini itu akan bergeser di servo motor sendiri dia akan melakukan pergeseran sejauh 2 cm. Oke, dan bisa rekan-rekan lihat di sini untuk kabel kontrol yang terhubung ke PLC di sini saya lepas, jadi ini tidak terhubung dengan PLC. Kemudian di sini saya akan memanfaatkan yang namanya virtual digital input. Nah, apa itu virtual digital input? Nah, virtual digital input adalah digital input yang berfisik virtual, jadi tidak ada hard wiring. Jadi kita bisa melakukan on off di dalam software Beacon atau melalui keypad yang tersedia di servo drive. Oke, kemudian yang perlu kita setting yaitu yang selanjutnya yaitu ada di multi segment position. Oke. Di sini untuk defaultnya itu ada di 2, di 0. Kemudian di sini saya akan merubah ke nilai 1 yaitu untuk cycle operation. Kemudian start positionnya ini bisa sampai untuk step yang
posisi yang pertama di sini saya akan menggunakan step 1, kemudian end position-nya ada di 4. Kemudian di sini margin processing metode. Kalau yang di sini saya pilih run from the start position again. Kemudian yang selanjutnya di sini yang perlu disetting yaitu ada P0709 yaitu untuk the first displacement. Nah, untuk posisi yang pertama, nah kita akan menggeser servo ini kemana? Nah, di sini saya akan memberikan nilai perintah plus 1000. Jadi dia nilainya forward kalau plus, kalau negatif dia untuk pergerakannya nanti dia akan reverse atau mundur. Nah, di 10.000 dengan kecepatan 5.000 rpm. Dan akselerasinya di 100 millisecond. Untuk waiting time-nya untuk berpindah ke posisi atau ke step selanjutnya dia 100 millisecond juga. Kemudian di sini saya juga sama untuk the second displacement saya di minus 10.000, jadi dia akan reverse atau kembali ke posisi semula. Nah, ini terserah dia bisa sampai ke bisa sampai 16 posisi. Jadi di sini saya akan batasin hanya sampai ke 4 posisi atau 4 step. Kemudian selanjutnya ada di digital input output configuration. Nah, di sini digital input source-nya saya memilih atau memberikan nilai 1 yang berarti untuk VDI 1, virtual digital input. Kalau 0 dia dari hardwiring, jadi dari kabel kontrol yang ada di CN2. Kemudian channel function-nya di sini saya memilih ada di digital input 2, channel function-nya ada untuk servo clear. Jadi ketika ada alarm kita bisa melakukan clear melalui digital input 2. Yang digital input 1 di sini tadi value 1 untuk servo on atau servo enable. Kemudian logiknya di sini kita bisa pilih antara normally open atau normally close. Kemudian kita juga perlu setting di sini di digital input 6, ini terserah bisa dipasang di digital input 3, 4, 5, 6, 7, 8, pokoknya di bagian digital input yang tidak terpakai. Di sini saya memberikan nilai 20. 20 itu artinya apa? Nah, 20 sendiri itu untuk setting internal multi position enable signal. Jadi ketika kita melakukan on di sini atau merubah nilai 0 jadi 1 dari off ke on. Nah, multi step position yang sudah kita buat tadi itu akan running. Logiknya juga sama 1, kemudian input source selection-nya di sini saya menggunakan VDI 6 atau virtual digital input 6. Oke, kemudian sebelum melakukan pergeseran pada servo, kita akan melakukan jog terlebih dahulu untuk si servonya. Untuk cara joggingnya bisa klik di bagian debugging, kemudian kita on kan terlebih dahulu. Maaf, tadi di sini untuk di parameter virtual input terminal di sini virtual digital input 1 di sini tadi masih memiliki nilai 1 atau running. Kita off terlebih dahulu untuk agar bisa dilakukan jogging. Kemudian kita ke bagian debugging, kita on kan terlebih dahulu untuk servonya. Nah, kita bisa melakukan forward atau reverse. Nah, forward si servo sendiri akan maju. Nah, bisa dilihat adanya pergerakan atau pergeseran di servo drive. Nah, jika speednya kurang bisa di stop terlebih dahulu atau off terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan di 150 rpm. Kemudian saya on kan lagi. Nah, bisa dilihat saya akan melakukan jog reverse. Oke, mungkin cukup. Kemudian saya akan memerintahkan atau menjalankan program atau multi step positioning. Kita ke virtual digital input. Yang pertama yang perlu kita on kan terlebih dahulu yaitu di VDI 1 virtual input 1 untuk running atau servo enable. Nah,
di sini pasti di display atau di display server sendiri dia akan berubah dari posisi ready ke posisi run. Nah, di posisi run ini kita masih memerlukan satu trigger lagi, yaitu tadi trigger yang kita atur untuk start multi step positioning, yaitu ada di VDI 6. Nah, VDI 6 ini kita perlu on kan terlebih dahulu. Kemudian kita download. Nah, bisa rekan-rekan lihat di servo drive saya di sini sudah jalan atau running sesuai stepnya. Nah, di sini saya hanya menyontohkan melalui virtual digital input. Nah, jika rekan-rekan ingin tidak menggunakan virtual digital input, rekan-rekan bisa menggunakan hardware digital input yang ada di CN2. Nah, di sini untuk command start stop-nya bebas, bisa menggunakan tombol atau switch, atau bisa menggunakan komunikasi melalui Modbus. Oke, mungkin untuk parameter yang ada yang sudah saya setting di sini nanti akan saya share di Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.